Selamat datang di channel Raja Bola Real Madrid, channel bola yang akan membahas seputar Real Madrid. Dan jika kalian mengaku fans sejati Real Madrid, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Ala Madridista. Dominan kalahkan Inter, performa terbaik Real Madrid musim ini. Real Madrid mungkin baru saja menyuguhkan performa terbaik mereka musim ini dengan mengalahkan Inter Milan 2-0 pada duel match D4 Grup B Liga Champions 2020-2021 di San Siro Kamis 26 November 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Zinedine Zidane patut diacungi jempol untuk laga ini. Dia kehilangan dua pemain terbaiknya, Sergio Ramos dan Karim Benzema, tapi justru mampu membuat Los Blancos tampil komplit. Madrid menguasai lini tengah, memaksa Inter bertahan di kandangnya sendiri. Permainan pun dikontrol Real Madrid nyaris selama 90 menit. Zidane tidak yakin apakah kemenangan itu merupakan performa terbaik Madrid musim ini, tapi jelas merupakan 3 poin yang krusial. Kunci kemenangan Madrid kali ini ada di lini tengah yang tampil dominan, juga barisan back yang ternyata bisa bertahan dengan baik meski tanpa Ramos. Andai lini serang lebih baik, Madrid mungkin menang dengan skor lebih besar. Itu merupakan performa hebat. Ini 3 poin krusial bagi kami. Laga ini laga final seperti biasanya dan tim menunjukkan semangat hebat sejak awal sampai akhir, serta tidak pernah kehilangan fokus. Buka Zidane di laman resmi Real Madrid. Kami banyak mendapatkan 3 poin hari ini. Kami tahu betapa pentingnya pertandingan ini. Saya tidak yakin apakah ini merupakan performa paling komplit kami, tapi jelas ini 3 poin penting. Zidane restui Real Madrid perpanjang kontrak Lucas Vazquez. Manajer Real Madrid Zidane angkat bicara terkait situasi kontrak Lucas Vazquez. Ia menilai sang winger layak mendapatkan kontrak baru di skuad Los Blancos. Vazquez merupakan salah satu pemain didikan La Fabrica. Sejak tahun 2015 ia menjadi pemain yang krusial bagi skuad Los Blancos. Namun belakangan ada banyak spekulasi mengenai masa depan Vazquez. Pasalnya kontraknya akan berakhir di musim panas tahun depan. Zidane pribadi ingin melihat Vazquez melanjutkan karirnya di Real Madrid. Vazquez selalu memberikan segalanya untuk tim ini, ujar Zidane kepada Movistar. Menurut Zidane, Vazquez sudah menjadi pemain yang sangat krusial bagi Real Madrid. Ia menilai sang pemain adalah pemain yang sangat berdedikasi bagi El Real. Saya benar-benar menghargai apa yang ia berikan bagi tim ini di atas lapangan. Sekarang ia memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Ia berasal dari tim muda kami dan mereka selalu ada di hati. Zidane juga menyadari bahwa Vazquez berada di tahun terakhir kontraknya bersama Real Madrid. Zidane menilai sang winger layak untuk mendapatkan kontrak baru di Los Blancos. Saya benar-benar senang melihatnya bermain di tim ini dan begitu juga tim ini. Dia adalah pemain yang penting bagi kami dan klub mengetahui itu. Saya rasa ia akan memperpanjang kontraknya, ujarnya. Ternyata Real Madrid belum sodorkan kontrak baru untuk Ramos. Sebuah informasi menarik datang dari Real Madrid. Juara La Liga itu ternyata belum memberikan tawaran kontrak baru untuk Sergio Ramos. Ramos adalah sosok yang sentral bagi lini pertahanan Real Madrid. Ia sudah lebih dari 1 dekade menjadi dinding yang kokoh di lini pertahanan Real Madrid. Sudah 2 bulan terakhir ada banyak spekulasi mengenai masa depan Ramos. Pasalnya kontraknya di Bernabeu akan berakhir di musim panas tahun depan. Rumor yang beredar menyebut bahwa Real Madrid tengah mengupayakan perpanjangan kontrak Ramos. Namun, Kope mengklaim bahwa sang bek belum mendapatkan tawaran kontrak dari El Real. Menurut laporan tersebut, Ramos ternyata masih belum mendapatkan tawaran kontrak baru dari Real Madrid. Pihak Real Madrid diberitakan masih mempelajari tuntutan Ramos. Pasalnya kontraknya yang diinginkan Ramos tergolong cukup besar. Jadi mereka masih ragu untuk memberikan tawaran kontrak kepada sang kapten. Menurut laporan tersebut, Ramos masih sabar menunggu tawaran dari Real Madrid. Sang bek punya komitmen untuk bertahan di Real Madrid selama mungkin. Bahkan ia ingin pensiun di skuad El Real.
Jadi ia akan menunggu tawaran dari Real Madrid, kendati ia tidak akan menunggu selamanya. Luka Modric pensiun di Real Madrid, siapa yang tak mau? Luka Modric sangat ingin bertahan di Real Madrid setelah kontraknya berakhir dan pensiun di klubnya saat ini. Meski sekarang sudah lagi bukan merupakan pemain reguler di bawah arahan Zinedine Zidane, gelandang berusia 35 tahun bisa melakukan negosiasi dengan klub manapun mulai 1 Januari mendatang, karena kontraknya di Santiago Bernabeu akan habis pada Juni. Modric baru-baru ini menolak rumor kembali ke Tottenham Hotspur, klub yang ditinggalkannya pada 2012. Sementara di sisi lain, Madrid hingga sekarang belum mengajukan tawaran perpanjangan kontrak. Sang pemenang Ballon d'Or 2019 tetap merupakan pemain penting bagi Madrid, kendati sudah tidak lagi menjabat jaminan permainan sebagai pemain inti. Tercatat Modric hanya bermain 22 kali sebagai starter di La Liga musim lalu, sedangkan musim ini hanya sekali dalam 3 pertandingan di Liga Champions. Modric mengakui dirinya tidak sepenuhnya yakin mengenai masa depannya. Lebih lanjut meragukan tentang keinginannya untuk bisa pensiun sebagai penggawa Los Blancos. Ketika ditanya mengapa sejauh ini mulai jarang menjadi starter, Modric menjawab, "Saya baik-baik saja. Beberapa pertandingan yang Anda sebut saya tidak tampil sebagai starter, itu keputusan pelatih. Ketika saya bermain, saya berharap bisa membantu tim dan melakukan yang terbaik." Soal masa depannya, ia menambahkan, "Saya merasa baik, merasa kuat, dan saya masih memiliki kemampuan bermain dan terus melanjutkannya. Namun mari kita lihat apa yang terjadi di masa depan. Banyak orang berbicara dan bertanya tentang situasi saya, tapi mereka kita lihat apa yang terjadi. Saya tenang, saya hanya ingin membantu tim seperti biasa. Sudah sering saya katakan dan akan saya katakan lagi. Saya sangat bahagia di Madrid dan saya ingin mengakhiri karir saya di sini. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi." Mungkin Anda mengira jawaban saya agak dingin karena saya telah ditanya berkali-kali, dan saya telah mengatakan jawaban yang sama berkali-kali. Saya merasa baik-baik saja dan saya ingin bertahan di Madrid selama saya bisa membantu tim. Siapa yang tak ingin mengakhiri karir di Real Madrid? Tapi itu tergantung pada banyak hal. Tapi tidak ada yang lebih bahagia dari saya untuk bisa terus bertahan di Real Madrid. Hasil Liga Champions Inter Milan versus Real Madrid. Conte beberkan efek kartu merah Arturo Vidal. Real Madrid buka peluang lolos ke babak 16 besar Liga Champions setelah pada matchday keempat menaklukkan Inter Milan di San Siro, Rabu waktu setempat atau Kamis 26 November 2020 dini hari waktu Indonesia. Real Madrid menang atas Inter Milan dengan skor 0-2. 2 gol Real Madrid ke gawang Inter Milan dicetak melalui tendangan penalti Eden Hazard pada menit ke-7 dan gol bunuh diri Ahmad Hakimi pada menit ke-59. Atas hasil tersebut, pelatih Inter Milan Antonio Conte membeberkan efek kartu merah Arturo Vidal pada hasil yang didapat Nerazzurri di Liga Champions. Conte mengakui kartu merah Vidal membuat situasi Inter Milan semakin sulit menghadapi Real Madrid yang tampil dengan penuh determinasi. Terlebih saat itu Inter Milan tertinggal 1 gol dari Real Madrid dan tengah berupaya menyamakan kedudukan. Conte menegaskan anak asuhnya tidak boleh berbuat kecerobohan lagi ke depannya. "Situasi semakin sulit bagi kami setelah penalti," ujar Conte dikutip dari UEFA.com. "Dan menjadi lebih sulit lagi setelah kartu merah itu. Untuk menyamakan kedudukan, kami melakukan beberapa kecerobohan di 2 laga menghadapi Real Madrid. Kami semestinya tidak melakukan hal seperti itu lagi, terlebih menghadapi lawan sekelas Real Madrid," sambungnya. Saat ini Real Madrid mendapati posisi 2 klasemen sementara grup B Liga Champions dengan raihan 7 poin. Tertinggal 1 poin dari pimpinan klasemen Borussia Mönchengladbach yang mempunyai 8 poin. Sementara Inter Milan semakin terjerobak di dasar klasemen dengan raihan 2 poin. Selanjutnya Real Madrid akan bertemu di markas Shakhtar Donetsk pada 2 Desember 2020 mendatang. Sementara Inter Milan akan menghadapi Mönchengladbach pada waktu yang sama. Kunci kemenangan Real Madrid atas Inter Milan menurut Zidane. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane mengomentari kemenangan timnya dengan rendah hati. Ia mengatakan dalam sepak bola yang ada hanya menang, kalah, dan seri. Kalau ke knockout juga hanya menang atau kalah. Berikut komentar Zidane usai pertandingan Inter versus Real Madrid dini hari waktu Indonesia Barat tadi. "Ini adalah pertandingan penting dan kami telah mempersiapkannya dengan baik," kata Zidane. "Kami tahu pertandingan akan sulit, tapi kami bermain dengan karakter dan pendekatan yang tepat.
Saya senang atas kinerja para pemain. Mereka sering menerima kritik saat bermain tidak bagus. Saya katakan Anda tidak bisa selalu menang dalam sepak bola. Paling penting adalah memberikan segalanya setiap saat. Itulah yang kami lakukan malam ini. Kami ingin selalu memainkan sepak bola yang indah dan meriah kemenangan. Tapi itu tidak selalu memungkinkan. Kami bermain sangat baik minggu lalu selama 75 menit. Kemudian kebobolan 1 gol. Lalu orang-orang bertindak seolah-olah itu adalah bencana. Sepak bola tidak bekerja dengan cara seperti itu. Saya minta maaf kepada Inter. Mereka bermain lebih bagus di pertemuan pertama lalu. Inilah sepak bola.